Halo guys, selamat sore. Pada sore hari ini saya ingin membawakan sebuah hands-on, sebuah demo untuk menghubungkan antara NetApp dengan Vim. Kemudian nanti melakukan backup di Vim untuk sebuah volume. Baiklah, kita mulai aja. Di sini saya menggunakan environment dari NetApp Lab on Demand. Pertama kita masuk ke vSphere client dulu. Kemudian di sini saya punya ONTAP yang kita install untuk cluster 1. Kita login ke ONTAP. Usernya admin, passwordnya NetApp. Nah, di vSphere ini saya punya satu buah cluster berisi 2 buah node. Kemudian di sini ada server-servernya. Saya mau nyalain satu buah server yaitu Red Hat 2 atau RHEL 2. Ini saya nyalain dulu. Oke, dia proses nyala. Kemudian di sini di ONTAP cluster 1 itu saya punya SVM. Ini adalah SVM1. SVM1 ini memiliki beberapa volume di dalamnya ada NAS 1, ada NFS 1, ada SKC juga. Kemudian ini adalah volume untuk SVM1 root. Kemudian nantinya salah satu volume yaitu NAS 1. NAS 1 ini nanti akan kita mounting ke server Red Hat ini. Nah, Red Hat ini ya. Kita masuk aja ke Red Hat rhel2.demo.netapp.com. Oke. Kemudian di sini kita cek SVM-nya. Dia sudah aktif NFS-nya. Protokol NFS sudah aktif. Di sini nanti kita akan mengekspor volume itu ke Red Hat. Nah, ini 192.168.0.65. 192.168.0.65 itu merupakan IP dari Red Hat RHEL 2. Oke. Nah, volume NAS 1 ini akan kita mounting ke Red Hat 2. Kita cek, sepertinya sudah dimonting secara default. Start. Ya, dia sudah dimonting ya. Dia sudah dimonting di /mnt vim. IP 192.168.0.133 ini merupakan IP dari ONTAP yang digunakan untuk share NFS. Nah, ini dia SVM1 NFS Live 1. Ini adalah sebuah interface, IP-nya 192.168.0.133. Ini adalah IP interface untuk koneksi NFS. Dia ada di mounting ke Red Hat ke MNT Vim. Kita cek MNT Vim. Oke, dan ini adalah file-filenya udah diisi dari A sampai Z. Kemudian kita akan melakukan backup
folder ini kita akan melakukan backup NAS 1 yang dimounting ke MNT Vim ini. Kita lakukan backup ke Vim. Kita buka aja remote untuk Vim. Ini adalah server Vim. Kita lakukan remote desktop. Ya, kemudian kita buka Vim console. Ya, ini adalah Vim dashboard ya, dashboard console. Pertama kita harus mengkoneksikan NetApp ke Vim dulu. Nah, caranya dengan kita masuk ke storage infrastruktur, kemudian kita menambahkan storage NetApp ke Vim. Nah, setelah itu add storage muncul, kita tambahkan NetApp. Ada dua pilihan OS yang dipakai oleh NetApp, mau pakai ONTAP atau Element. Untuk Centricity sepertinya belum masuk ke sini, sesuai dengan requirement yang kita pakai pada kali ini. Kita pilih ONTAP. Kita menggunakan ONTAP. Kemudian di sini IP atau DNS dari cluster ONTAP-nya. Nah, kita masukin cluster 1.demo.netapp.com. Dan next. Nah, kemudian kredensialnya user sama password admin NetApp. Oke. Nah, protokol yang disupport oleh SVM tadi ada FC, ada SKC, ada NFS. Kita okein aja. Nah, kemudian dia akan melakukan validasi. Kemudian update. Kemudian bikin konfigurasi database record. Kita coba next. Oke, ini summary-nya, prosesnya biar tetap jalan di background ya. Nah, di sini sudah muncul nih. Di sini sudah muncul NetApp data ONTAP. Oke, dia akan ngelis VM on NFS. Karena volume NFS ini dipakai di mana, di vSphere untuk naruh VM. Oke, kita close, statusnya udah sukses. Nah, dia posisinya sudah terlist di storage infrastruktur. Ada cluster 1, kemudian di dalam cluster 1 ONTAP ini ada SVM, storage virtual machine. Kemudian di dalam SVM ini berisi volume-volumenya. Nah, kita akan menggunakan salah satu volumenya, yaitu NAS 1. Nah, kemudian kita lakukan penambahan backup infrastruktur. Di sini sudah terdapat manage server, sudah diinstal. Itu ada 2, yaitu VMware vSphere sama Microsoft Windows, di mana Microsoft Windows ini adalah Vim demo.netapp.com ini adalah server yang kebetulan sudah kita pakai untuk menginstal Vim. Ini digunakan untuk repository backup repository. Kemudian kita bikin dulu backup repository-nya, menambahkan backup repository. Kita pakai yang di Windows. Local backup repo. Nah, posisinya udah benar, vim.demo.netapp.com. Kemudian kita populate untuk ngedapetin
list partisi drive-nya sama tempat untuk menaruh repositorinya. Kita pilih yang E aja, drive E. Nah, drive E, kemudian backup, ada folder backup. Drive E, kemudian nah ini ada folder backup, nanti taruhnya di situ. Kemudian next. Ini next. Apply. Ya, finish. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Oh, ternyata sama. Ini juga sudah terbentuk nih. Ini juga posisinya di E juga. Oke, nggak masalah, dua-duanya di tempat yang sama. Kemudian yang selanjutnya kita bikin inventory. Kita tambahkan file server, kemudian add file server. Nah, yang mau kita pakai adalah NFS-nya. Yang tadi ada sebuah volume di sini ya, volume NAS 1, volume NAS ini diekspor juga dalam bentuk NFS ke Red Hat. Nah, ini dia diekspor ke sini. Gedenya 5 GB. Nah, ini benar ya, 5 GB size-nya. Dia NAS 1, volume NAS 1. Kalau kita cek di namespace, nah, posisinya nih, NAS 1. Oke, kemudian kita tambahkan NFS. Nah, NFS path-nya kita mulai dari IP 133.192.168.0.133, kemudian formatnya diikuti tanda titik 2, kemudian /folder /NAS1. Next. Pakai semua proxy. Ya, kemudian dia akan melakukan deteksi, melakukan create database record dan seterusnya. Oke, udah successfully finish. Sehingga nanti di sini muncul recordnya, NFS share-nya. Nah, dari sini kita bisa langsung melakukan backup job. Kita bisa bikin job baru, new job. Nah, kita isi namanya NAS1 backup job. Kemudian ininya specify file yang di backup. Kemudian di sini kita bisa pilih mau pakai yang backup to disk ataupun yang barusan kita bikin. Misalkan kita pakai backup to disk dulu. Kemudian next. Kita apply secara manual, kita jalankan secara manual tanpa terjadwal. Nah, nanti dia akan jadi di sini di home jobs. Nah, dia akan muncul di sini jobnya, job untuk melakukan backup yang tadi. Kita bisa lakukan start di sini. Nah, ini akan mulai jobnya, mulai start jobnya. Dia statusnya udah post processing, berarti udah mau kelar backupnya. Nah, ini udah selesai. Nah, udah stop. Oke, kemudian dari sini, dari backup sudah selesai. Ini adalah backupnya. Kita bisa ngelis isinya. Nah, kita bisa ngelis isinya.
Nah, ini sudah terbackup ya. Ini sudah terbackup di sini dari file system yang dimonting ke Red Hat, yaitu NAS1 tadi, dimonting secara NFS. Kemudian kita coba untuk melakukan hapus data. Kita hapus yang ada di sini nih, semua .txt, file txt. Ini kan semua filenya txt. Kita hapus aja filenya semua. Nah, ini udah habis nih. Ini udah nggak ada txt-nya. Kemudian di sini kan masih nyimpen backupnya. Kita coba lakukan restore filenya dari A sampai F aja, A B C D E F. Ini bisa kita lakukan restore keep misalkan. Nah, ini udah sukses ya. Sukses ada 6. Restore complete successfully. Oke. Kemudian kita cek di Red Hat-nya. Kita masih posisi di mnt vim. Kita ls. Nah, ini udah kembali sesuai dengan jumlah yang kita restore, yaitu file a .txt sampai file f. Nah, ini udah muncul A, B, C, D, E, F. Dan kalau kita lihat isi filenya, nah tetap masih utuh, kan, bintang .txt. Nah, semuanya muncul ya, semua masih ada isinya. Oke, saya kira ini udah cukup. Jadi di sini kita mendemonstrasikan bagaimana mengkoneksikan antara NetApp dengan Vim, mounting dari NetApp ke Red Hat, kemudian sudah dimonting NetApp ke Vim-nya, kemudian dilakukan backup tadi, kemudian backup, selesai backup, kemudian restore. Oke, mungkin ini aja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.